Baik pemirsa, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Ini seperti tadi sudah kami informasikan di awal, ini mengenai pengadilan di Hong Kong terhadap TKI kita, Erwiana. Pengadilan Hong Kong memutus bersalah majikan Erwiana Sulistianingsih yaitu Low Wan Tung. Erwiana ini adalah pekerja rumah tangga asal Indonesia yang disiksa. Erwiana Sulistianingsih menyatakan kegembiraannya karena ia berhasil memenangkan kasus di pengadilan Hong Kong melawan mantan majikannya Low Wan Tung. Putusan bersalah terhadap Low Wan Tung ini dibacakan di gedung pengadilan Wan Chai Hong Kong. Low dinyatakan bersalah terhadap 18 dari total 20 dakwaan, termasuk melakukan kekerasan fisik, kemudian ada intimidasi dan tidak membayar gaji. Erwiana berharap bisa membantu memberikan dampak positif untuk mereformasi kebijakan terhadap para pekerja rumah tangga lain yang berada di luar negeri. Ini dia ya sosok Erwiana. Ya, kalau kita melihat jalannya kasus ini ataupun persidangannya memang menyita perhatian banyak sekali orang-orang, termasuk juga media internasional. Mereka juga menyoroti kasus ini, dan juga kalau kita melihat tadi demonstrasi atau aksi unjuk rasa yang dilakukan, yang juga dipimpin oleh Erwiana, ini banyak sekali orang-orang yang terlibat, banyak sekali elemen masyarakat, baik itu di Hong Kong juga, yang ikut berdemonstrasi untuk menuntut keadilan bagi para buruh di sana, buruh migran di Hong Kong. Nah, sekarang ini kita akan hadirkan pernyataan dari Erwiana Sulistianingsih sendiri pasca diputuskannya vonis oleh pengadilan dari Hong Kong terhadap penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya. Employers in Hong Kong, I hope they will start treating migrant workers as workers and human beings, and stop treating us like slaves, because as human beings we all have equal right. Berhenti memperlakukan kami seperti budak tapi lebih seperti benar-benar human being, manusia. Nah pemirsa, Erwiana ini bukanlah seorang pejabat, ia juga bukan artis, bukan pengusaha ternama. Ia adalah pekerja rumah tangga yang disiksa majikannya di Hong Kong hingga terluka parah. Namun Erwiana ini masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh tahun 2014 versi majalah Time karena keberaniannya untuk melawan balik. Setelah disiksa Low Wan Tung, Erwiana kembali ke kampung halamannya dengan tubuh penuh luka bakar, memar, koreng menganga, kemudian sulit melihat dan berjalan. Namun Erwiana ini tidak menyerah. Ya, dengan bantuan keluarga dan juga orang-orang yang peduli, Erwiana melaporkan majikannya hingga kasus penganiayaan terhadap dirinya ini sampai ke pengadilan Hong Kong. Dan memang beberapa waktu yang lalu sudah diputuskan majikannya Low Wan Tung ini bersalah 18 dari 20 dakwaan. Dan sidang vonisnya akan berlangsung akhir bulan ini ya, akhir bulan Februari. Yes, ini dia sosok Erwiana Sulistianingsih disejajarkan dengan 100 orang paling berpengaruh versi majalah Time. Itu ada Beyonce, kemudian ada Paus Franciscus. Erwiana ini dari Indonesia termasuk salah satu 100 orang paling berpengaruh. Ini adalah sosok atau kondisi Erwiana ketika ia baru pulang dari Hong Kong, kembali ke kampung halamannya. Dia dalam kondisi yang bisa kita lihat jauh berbeda dibandingkan tadi ya ketika memberikan pernyataannya. Jadi ketika dia akan dipulangkan oleh majikannya, ia memang dalam kondisi yang penuh luka, wajahnya juga luka lebam, membiru, banyak sekali luka-luka melepuh karena memang penyiksaannya itu luar biasa, sampai pernah disiram dengan air panas. Kemudian disiram juga dengan air dingin saat musim salju, katanya pakaiannya dilepas, ditelanjangi seperti itu, kemudian disiram dengan air dingin pada saat musim salju. Dipukul bagian wajah, depan, belakang. Namun ia cukup berani dan melaporkannya ke pihak-pihak yang berwenang. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berkomunikasi dengan aktivis dari Migrant Care. Ini ada Sri Ngatin yang saat ini berada di Hong Kong. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yulvia. Iya, Mbak Sri Ngatin, kita tinggal menunggu keputusan vonis atau hukuman yang akan diberikan oleh pengadilan Hong Kong terhadap kasus Erwiana ini. Menurut Anda sejauh ini selama Anda mendampingi korban, bagaimana jalannya proses hukum? Apakah sudah berjalan dengan baik? Ya, kalau kita melihat bahwa
adanya pengakuan bahwa kasusnya Erwiana juga diakui sebagai praktek perbudakan modern di Hong Kong. Dan ini juga berkat dari dukungan seluruh masyarakat Hong Kong dan juga buruh migran dan juga organisasi yang menekan pemerintah Hong Kong untuk menjadikan kasusnya Erwiana ini menjadi sebuah kasus. Karena kita selama ini tahu bahwa banyak sekali kasus-kasus buruh migran, khususnya pekerja rumah tangga yang selalu tidak dianggap kasus atau selalu kalah. Bagaimana dengan pemerintah Indonesia, Mbak Sringatin? Tadi Anda mengatakan buruh migran di Hong Kong, organisasi di Hong Kong, tapi tidak mengatakan pemerintah Indonesia. Apakah memang sudah ada perannya di sana pemerintah kita? Ya, sejauh ini kita belum melihat peran yang sangat signifikan dari pemerintah Indonesia melihat dari kasus yang dialami oleh Erwiana. Karena pemerintah Indonesia sudah banyak belajar dari kasus-kasus yang sebelumnya. Korban-korban pekerja rumah tangga dari Indonesia yang bekerja di luar negeri sudah banyak sekali, bahkan kita tidak bisa menghitung. Dan pemerintah harus mengakui bahwa sistem pengiriman yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui PJTKI itu adalah sistem yang gagal. Di mana melalui sistem pemaksaan masuk PJTKI, setelah berapa banyak buruh migran yang harus dibunuh, mengalami penyiksaan dan harus keadaan sudah meninggal. Sistem yang gagal yang seperti apa yang Anda maksud? Ya, selama ini pemerintah menerapkan pengiriman buruh migran melalui PJTKI. Dan seperti yang dijelaskan oleh Erwiana misalkan, saat dia mengikuti training di PJTKI, dia tidak pernah diberitahu apa haknya dia di luar negeri. Apa yang harus dilakukan saat dia mengalami penyiksaan atau saat dia mengalami kondisi yang buruk di luar negeri. Dia hanya dikasih tahu nomornya agent. Tapi apa yang terjadi saat dia menghubungi agent, dia harus lagi ke rumah majikannya hanya karena belum menyelesaikan potongan. Nah, ini kita melihat bahwa PT selalu menganggap bahwa mereka lah yang mengurusi buruh migran, sehingga apapun caranya itu akan PT lakukan selama tidak merugikan PJTKI. Dan kita tahu bahwa PJTKI dan agen-agen adalah salah satu pihak swasta yang memang tujuan utamanya itu mencari keuntungan. Nah, ini yang sebenarnya harusnya peran PJTKI itu diambil alih oleh negara. Karena kita juga tahu bahwa sebelum Bapak Jokowi terpilih menjadi presiden sudah mengatakan negara harus berperan di depan untuk mengurusi buruh migran. Nah, ini yang harus menagih janjinya ini, mana janji negara untuk ada di depan melindungi buruh migran. Baik, Mbak Sringatin ditahan dulu, kita akan jeda dulu sejenak, nanti kita juga akan meminta tanggapan dari Kepala Badan Penempatan juga Perlindungan TKI Indonesia, Bapak Nusron White sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di 811 Show.